Halo guys, dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan gua Indra di channel Mini Family. Oke teman-teman, kemarin gua udah minum obat Reutrek ya, Reutrek yang ini teman-teman masih ingat. Ini obat kanker gitu ya. Dan hari ini gua udah minum juga asam folat gitu ya. Hari ini 5 butir gitu. Dan efeknya seperti apa sih ya minum Reutrek ini? Jadi setelah gue udah minum Reutrek kemarin 4 butir, itu yang gue rasain sih sebenarnya bingung juga cara jelasin ya. Tapi intinya gue ada merasa lebih nyaman, ada lebih nyaman di badan gitu ya, rasanya lebih nyaman, lebih enak gitu. Tapi memang pas tengah malamnya itu gue ada ngerasa sedikit pusing gitu, tapi nggak terlalu berat sih, nggak terlalu kenceng lah gitu. Tapi untuk badan nyaman banget, jadi sampai gue tidur enak banget. Gue sampai tadi tidur kesiangan, gue bangun gitu jam 9 gue baru bangun lah kurang lebih tadi. Nah kayak gitu. Yang kemarin gue udah bahas, gue mau kasih tahu, sharing ke teman-teman efeknya seperti apa Reutrek ini obat kanker ya. Tapi jangan ditiru di rumah, ini harus sesuai petunjuk dokter. Kalau belum sampai tahap ini jangan coba-coba gitu ya teman-teman. Oke, gue hari ini mau ngebahas soal solusi caranya gimana ya untuk menghadapi autoimmune ankylosing spondylitis ini teman-teman. Ini yang biasa gue lakuin juga beberapa. Jadi yang pertama itu kita harus bisa mengendalikan stres. Kita harus bisa manage stres kita teman-teman. Jadi tingkat stres kita harus bisa manage. Jangan sampai kita terlalu banyak pikiran, terlalu berat. Ya memang sih hidup pasti ada aja masalah, tapi entah gimana caranya lah. Mungkin teman-teman juga bisa atur gimana caranya biar nggak terlalu kepikiran gitu. Mungkin dengan menghibur diri, dengan cara mungkin ngobrol sama temen, atau mungkin main game atau nonton video, itu bebas gitu. Jadi kita harus bisa manage terutama emosi gitu. Dan kalau untuk emosi ya kita bisa lakukan buat kita lebih tenang ya. Mungkin kita bisa mendekatkan diri sama yang di atas gitu, misalnya mungkin baca doa atau kita meditasi atau apapun itu yang bisa buat kita jadi lebih tentram, lebih tenang gitu. Dan itu memang cukup berhasil teman-teman ya, karena kan orang-orang autoimun kayak gua gini itu sangat sensitif banget. Jadi cenderung jadi lebih baper gitu ya kalau istilahnya ya gitu. Pasti semua orang autoimun itu pasti akan cenderung lebih sensitif. Itu yang gua udah ngobrol sama orang-orang yang penderita autoimun juga gitu teman-teman. Nah lalu yang kedua apalagi, kalau olahraga usahakan jangan olahraga yang terlalu membebankan kinerja punggung tulang belakang gitulah istilahnya. Jadi jangan olahraga yang terlalu ekstrim yang bisa cenderung bikin tulang kita jadi cedera. Jadi karena kita harus tahu orang ankylosing spondylitis itu tulangnya itu mudah cedera, alias kadang kropos ya, mirip kayak osteoporosis gitu. Jadi makanya dokter nganjurin gue untuk minum kalsium gitu. Itu untuk apa? Karena untuk tulang biar jadi lebih membantu lah gitu setidaknya ya. Mungkin nggak nyembuhin tapi lebih membantu biar lebih kuat tulangnya gitu. Jadi kayak olahraga kayak contohnya main bola atau mungkin main basket gitu tuh jangan coba-coba, atau lari jangan coba-coba. Jadi kalau mau olahraga hanya senam ringan aja, misalnya kayak orang tua gitu, senam ringan yang nggak terlalu membebankan banget kinerja dari punggung kita ini. Kita harus jaga betul, jangan sampai kita jatuh atau apa, itu bahaya banget. Karena gue pernah ngalamin ketika gue jatuh, gue kecelakaan, gue naik motor dan gue jatuh, dan sekarang di sini gue nggak bisa ngangkat. Ya mungkin nggak tahu untuk orang autoimun doang atau mungkin semua juga gitu, tapi jadinya sampai sekarang ini gue nggak bisa ngangkat. Kalau yang kanan gue bisa gitu teman-teman ya. Jadi itu mesti untuk olahraga ya, jangan terlalu berat lah. Lalu berikutnya yang ketiga yaitu untuk pola makan teman-teman. Ini penting banget, pola makan dalam arti pola makan dan pola hidup gitu ya. Jadi kita kan pengen dong sebagai seorang penderita autoimun
pengen banget kita harus bisa lepas dari obat-obatan gitu kan. Nggak capek lah kalau harus minum obat terus setiap hari, dan apalagi sekarang gue padat banget, dalam sehari itu harus minum obat tuh banyak banget sampai gue bingung. Tadi gue udah minum apa belum, sampai gue karena suka lupa gitu kan ya. Nah itu jadi untuk pola makan misalnya kita harus jaga, kita rubah. Jadi kita mesti cari tahu bahan makanan apa aja yang bisa bikin kita sakit. Karena seorang autoimun ya, mungkin sebagian autoimun juga merasakan demikian. Itu tubuhnya itu sensitif, sangat sensitif. Tergantung, ada sensitif terhadap matahari gitu, sinar matahari. Ada yang rata-rata kalau ke makanan itu pasti itu bisa lebih sensitif. Misalnya kalau kita makan makanan yang mengandung penyedap yang kuat, misalnya kayak mie instan gitu ya. Mie instan kan, wah apalagi mie goreng gitu ya kan, teman-teman tahu. Gue sendiri aja tuh doyan banget. Itu nggak bisa gue kalau makan sebungkus doang, itu minimal 2 bungkus gitu. Nah jadi memang itu yang kayak gitu-gitu sebenarnya harus dihindarin. Jangan terus apalagi kayak micin-micin, ya pokoknya ada micin atau terus penguat rasa segala macam bahan makanan apapun itu kalau bisa dihindari. Itu utamanya, karena kita sensitif banget kalau kita ada sesuatu makanan yang benar-benar bertolak belakang sama badan kita, itu kita akan langsung sakit. Itu akan berasa banget lebih daripada orang-orang normal pada umumnya ya gitu ya. Lalu kalau teman-teman juga harus hindarin sebisa mungkin minum jamu masuk angin, jamu pegelinu yang biasa suka di itu ya, itu jangan. Itu kurang baik lah untuk orang-orang kayak kita gini, penderita autoimun. Itu nggak disaranin banget untuk minum jamu kayak gitu. Ini pun kata dokter ya, gue pun tahu ini dari dokter juga gitu. Itu jangan. Terus untuk bisa sampai ke level tertinggi yang gue pernah ceritakan di video sebelumnya, untuk kita bisa lepas dari obat-obatan gitu ya, kita udah nggak bergantung obat lagi, meskipun sesekali bisa kambuh kalau kita ada stres, ada tekanan sedikit gitu ya, atau mungkin kita kecapean kambuh, tapi itu wajar gitu maksudnya. Tapi lebih mendingan daripada kita harus bergantungan obat, yaitu kita bisa memang untuk ngetes kita alergi apa dari dalam tubuh kita ini. Kita bisa ke lab atau ke dokter, kita minta caranya gimana untuk kita ngetes gitu. Kita mungkin alergi dengan karbohidrat, atau kita alergi dengan protein, atau ya sebagainya, kurang lebih kayak gitu. Tapi kan itu mungkin biayanya akan lebih mahal. Jadi yang gue pakai caranya itu, gue cobain ketika gue makan misalnya gue makan soto ayam gitu. Soto ayam pas gue makan misalnya sakit, emang gue sakit nih ceritanya nih, ngilu langsung bung. Itu nggak butuh waktu lama lah, kurang lebih hanya butuh waktu kira-kira 1 jam lah gitu. Itu udah mulai berasa kenceng, langsung kenceng di satu punggung itu kenceng. Terus naik motor pun jadi sakit gitu ya. Dan suatu waktu gue tanya sama tukang sotonya, ini pakai micin nggak? Ya mungkin yang di mangkoknya nggak pakai, tapi kuahnya itu dia udah kasih micin. Waduh, berarti itu gue micin nggak bisa, penyedap. Memang jadi penyedap itu benar-benar sebenarnya berbahaya ya. Ada lagi kayak penyedap apa ya, katanya kalau nggak salah yang dari jamur, tortole gitu apa gitu ya. Itu juga dia mengandung penguat rasa. Itu nggak bisa teman-teman, nggak bisa. Sama aja. Itu kalau untuk orang normal mungkin lebih mendingan kali katanya gitu. Tapi buat kita autoimun itu kalau bisa hindarin. Jadi memang nggak gampang. Kita harus benar-benar rubah pola hidup, pola makan. Itu berubah drastis 180 derajat gitu. Itu benar-benar wah banget deh. Itu nggak gampang. Tapi kalau misalnya kalian yang nonton video ini bisa melakukan itu, ya gue berani yakin kalian bisa lepas dari obat dan bisa beraktivitas normal gitu. Dan gue masih tahap berusaha ke arah sana, tapi memang nggak mudah. Karena kan sebelum orang-orang autoimun kayak gue gini juga kan sebelumnya kan nggak sakit, sehat, lincah, segala macam, gesit gitu kan. Setelah udah sakit begini, ya karena jadi kebiasaan udah dari dulu, dari mudanya, terus dihilangkan begitu aja yang udah bertahun-tahun gitu ya, memang nggak gampang, cukup sulit gitu. Nah itu untuk makanan gitu ya, untuk makanan. Lalu apalagi yang pengen gue bahas ke kalian,
Mungkin kalau teman-teman di sana punya ide atau punya saran gua harus bahas soal apa, boleh nanti kalian tulis di kolom komentar, atau kalian ada yang mau bertanya ya, kiranya kalau gua butuh jelasin agak panjang mungkin nanti gue bakal buat videonya, tapi kalau ya hanya jawabannya pendek ya mungkin gue balas di komentar aja gitu ya teman-teman ya. Dan itu untuk jadi terus untuk obat, karena kan gue sekarang bahas obat lagi nih teman-teman. Dalam sehari itu kan gue panjang banget, padat banget gitu ya untuk minum obatnya gitu. Jadi kadang gue bingung untuk jedahinnya gimana gitu. Jadi yang gue atur biasanya minimal gue jedain itu 1 jam dari minum obat yang satu ke yang satu. Nah, jadi sebenarnya kenapa nggak boleh jadi satu? Tapi untuk racunan sih mungkin enggak, karena kan dokter akan kasih obat-obatan yang tidak akan mungkin bahan-bahan obat tertentu ini ketemu jadi racun gitu. Mungkin ada bahan-bahan itu bisa jadi racun ya. Tapi dokter pasti ngasih obat-obat yang aman gitu. Nah, kenapa harus dijeda? Karena pada prosesnya jadi begini teman-teman. Obat yang satu memiliki bahan apa, misalnya pereda nyeri, ini bahan yang kedua untuk apa, radang misalnya. Jadi ada suatu bahan nanti salah satu bisa kalah gitu. Jadi kalau kita minum berbarengan, makanya kenapa harus kita jeda gitu, bukan jadi racun bukan, tapi kalah gitu. Misalnya kalau yang gua rasain, gua pernah minum pereda nyeri ibuprofen gitu kan, terus abis itu gua minum metilprednisolon buat radang gitu, jaraknya dekat gitu, tapi akhirnya terasa masih ngilu, dan gue bingung itu kenapa gue masih ngilu, padahal gue makan kayaknya nggak ada makan yang micin atau apa, gue bingung ya gitu, apa kecapean tapi enggak juga gitu, kadang gue bingung. Nah terus akhirnya suatu hari gue pernah juga, setelah biasa gue pagi minum ibuprofen dulu pereda nyeri, habis itu gue pernah jedain 2 jam, itu pun karena nggak sengaja gue lupa gitu, aduh gue lupa belum minum metil, pas udah mulai nggak enak badan, pas gue minum metil itu langsung itu paling jeda kurang lebih sejam kemudian lah gitu, cepet kok reaksinya obat itu ya. Jadi itu langsung enak, nggak sakit gitu. Jadi nah di situ jadi pas gue baca artikel memang begitu, jadi salah satu obat bisa kalah efeknya ya, dan efeknya itu bisa nggak sia-sia begitu, itu bisa mencapai 60% loh teman-teman, kalau teman-teman mau tahu. Jadi yang pereda nyeri misalnya, yang mesti pereda nyerinya benar-benar maksimal meredakan nyeri dalam tubuh kita, bisa hilang khasiatnya sebanyak 60% gitu. Nah gitu doang. Jadi kenapa harus dijeda, nggak bisa kalian minum sekaligus lah gitu kan, ribet ya, repot ya segala macam, itu nggak bisa. Nggak bisa karena itu gitu. Terus untuk menjaga juga kinerja ginjal kita biar nggak terlalu berat, terlalu kerja keras terus gitu. Tapi kalau obat yang sama misalnya kan kayak gua sulfasalazin, gua sehari kan minum 3 kali ya, 3 waktu, dan itu pun gua jedain sejam gitu. Dan dari misal di ibuprofen gua ke metil, gua jedain sejam sampai sejam setengah, itu baru gue minum metil. Nah habis itu gue jedain lagi 2 jam setengah, itu gue minum sulfasalazin. Nah minum sulfasalazin lagi yang kedua, itu udah jeda sejam. Yang ketiga jeda sejam, terus gue jedain lagi 2 jam untuk minum metil lagi gitu. Jadi agak lebih rentan, agak lebih lama gitu ya, nggak terlalu lama banget sih. Sekarang kan kalau gue terlalu lama itu bisa sampai tengah malam, gue capek pasti, nggak bakal keuber lah untuk minum obat kayak gitu ya. Mungkin apalagi ya yang akan gue bahas di video ya, paling itu aja kali. Kalau teman-teman ada yang ingin tanya, boleh silakan tulis di komentar ya teman-teman ya. Obat udah gue bahas, efek dan solusinya ya begitu. Jaga emosi, jaga pikiran, jaga tingkat stres kita, jaga pola makan gitu, dan pola tidur ya. Tidur itu juga penting, kita nggak bisa cuma tidur sebentar kayak orang-orang gitu, tidur sebentar terus kita beraktivitas lagi gitu. Dan jangan terlalu memaksakan keadaan, jika udah lelah, capek, kita harus berhenti. Nah, entah itu sejenak atau gimana bahasanya ya, yang penting kita harus berhenti dulu, istirahat gitu, karena ya takutnya akibatnya bisa fatal. Karena yang gua rasain ketika gua capek itu, mungkin ini sebagai ciri-ciri juga seorang autoimun gitu ya teman-teman. Ketika kita lelah itu
tingkat konsentrasi kita udah jadi lemah, jadi kayak nggak fokus, nggak konsen, jadi bingung gitu, kayak terus juga kayak gampang lupa gitu, kayak mudah lupa. Jadi barusan kita contoh kayak kita tadi minum obat ini belum lama, terus mungkin baru jeda sejam 2 jam lupa tadi gue minum obat belum ya gitu. Jadi ya bener-bener gampang lupa gitu ya, jadi terus nggak, kurang fokus gitu, gampang kelelahan gitu ya, kurang lebih kayak gitu. Itu jadi kalau kurang konsentrasi, nggak fokus itu, apalagi kalau yang kerjanya di jalanan atau di lapangan gitu, itu bahaya, bisa bahaya gitu. Dan ini waktu itu gue kecelakaan itu karena gue udah kecapean dan gue paksa, nah gitu ya, gue paksa, gue tetap kerja gitu, akhirnya gue kecelakaan gitu karena udah kecapean, nggak konsen, udah nggak fokus gitu, udah lemas, badan capek banget, udah capek minta ampun. Mungkin secara fisik kalau orang lihat mungkin kelihatannya biasa aja, masih seger ya, kira-kira autoimun ya begitu dah gitu. Ya udah, mungkin itu aja yang gue bahas di video hari ini. Mudah-mudahan teman-teman suka, mudah-mudahan video yang gue bagikan ini bermanfaat buat teman-teman. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, silahkan share ke teman-teman atau saudara-saudara kalian, siapa tahu bisa dapat pencerahan. Jangan lupa juga bantu subscribe channel Mini Family agar channel Mini Family bisa terus berkembang dan berkembang lagi gitu. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye. It's beautiful life. 난 너의 곁에 있을게.